Number One Sentai Gozuger sudah berjalan seperempat series. Sebagai series ulang tahun, tentunya banyak hal yang bisa dibahas, seperti mengulas konsep series lama yang diterapkan kembali pada series ini. Namun diperingatkan bahwa semua poin yang disampaikan tidak selalu sama persis dari series sebelumnya, dan semuanya akan kita bahas singkat saja, karena siapa tahu setiap poinnya bisa kita kembangkan untuk video pembahasan. Kalau begitu langsung saja kita bahas 10 elemen Super Sentai terdahulu yang digunakan kembali pada Number One Sentai Gozuger. Legendary Super Sentai Power. Anniversary Super Sentai sekarang identik dengan konsep seperti ini, dimulai dengan Gokaiger yang bisa berubah menjadi Super Sentai terdahulu tanpa batasan apapun menggunakan item Ranger Key lengkap dengan senjatanya. Bahkan Gokaiger bisa berubah menjadi juniornya. Pada anniversary kemarin, kita memiliki Sentai Gear yang jika digunakan bisa memunculkan kekuatan, kejadian, ataupun referensi dari Super Sentai yang dimaksud. Hal itu nampaknya disempurnakan lewat Avatar Gear pada Dawn Brothers yang merubah Sentai tersebut menjadi seniornya meski mempunyai batasan penyesuaian warna. Lalu, pada Number One Sentai Gozuger ada Sentai Ring sebagai esensi kekuatan dari mecha yang gugur akibat Universe War. Dengan item ini, Gozuger bisa berubah menjadi Red Ranger yang menyisakan armor lingkarannya, sekaligus memiliki akses senjata pada Sentai yang dimaksud. Bicara menjadi Ranger merah saja, ada Akaret yang bisa menjadi Red Ranger sebelumnya, dikarenakan Akaret adalah jiwa semangat dari Ranger merah itu sendiri. Battle Royale. Sebelum seriesnya mengudara, ini adalah konsep yang sangat disorot karena Gozuger dikabarkan menjadi ajang pertempuran sesama Super Sentai. Maka benar adanya dengan kemunculan Red Ranger di series ini yang bertarung satu sama lain. Bahkan para Gozuger saja harus saling bersaing demi mengumpulkan Sentai Ring sebanyak-banyaknya, karena tajuk Number One di sini benar-benar dijunjung hingga individu anggotanya. Bahkan ras monster yang bernama Noah juga berambisi menjadi nomor 1. Namun sebelumnya, pada mini series Super Sentai Strongest Battle, konsep seperti ini sudah digunakan, di mana para Super Sentai dikumpulkan pada suatu planet, kemudian dibagi menjadi tim berisikan 5 Ranger dengan kategori tertentu. Bahkan beberapa aktor juga kembali di mini series ini dan mendapatkan intro karakter yang keren. Semuanya bertarung demi impiannya, meski akhirnya terungkap hanya sandiwara licik dari seseorang yang memanfaatkan Super Sentai. Pertempuran epik di mini series ini diharapkan bisa dihadirkan kembali dalam Number One Sentai Gozuger, meski itu hanya diwakili Red Ranger-nya saja. Team Formation. Super Sentai adalah pahlawan warna-warni yang hadir di setiap tahunnya, dan tentu saja kita bisa mengenali formasi warna yang dipakai setiap timnya. Meskipun Number One Sentai Gozuger yang menjadi perayaan ke-50 tahun Super Sentai tidak memakai formasi ala Himitsu Sentai Go Ranger yang terdiri dari Ranger merah, biru, kuning, hijau, dan pink, sekaligus menjadi formasi warna yang paling banyak digunakan. Gozuger justru menggunakan formasi warna merah, biru, kuning, hijau, dan hitam yang hanya digunakan beberapa tim saja, misalnya Lifeman serta Go Onger. Baik Gozuger ataupun kedua tim tersebut sama-sama beranggotakan 4 pria dan 1 wanita saja. Bahkan uniknya, Lifeman juga menjadi series anniversary ke-10 yang saat itu dihitung sejak Battle Fever J. Spesialnya lagi, formasi warna ini hanya ada satu untuk setiap eranya saja. Misal Lifeman untuk era Showa, Go Onger di era Heisei, serta Gozuger pada era Reiwa, menjadikan formasi eksklusif untuk sejauh ini. Fresh Vibe Color Ranger masih ada hubungannya dengan warna. Yang menarik perhatian fans adalah Ranger hitam wanita, yakni Ichikawa Sumino sebagai Gozu Unicorn. Meskipun sebelumnya ada Ratu Iroki yang menjadi Hachi Oger secara sementara, serta ada Gokai Change anggota wanita menjadi Black Ranger dengan penambahan rok. Namun Gozu Unicorn adalah female Black Ranger official pertama. Bicara tentang nuansa segar, di era Reiwa sudah ada Zen Kaiser, Ranger putih yang
yang menjadi leader sekaligus sentral karakter, Kiji Brother sebagai Pink Ranger pria pertama, lalu ada Papillon Oger yakni Ranger ungu pertama yang menjadi anggota inti, serta ada Bune Violet yakni Six Ranger dengan kategori warna yang baru tentunya. Tak ketinggalan ada Goju Tyranno yakni Yellow Ranger bertema T-Rex, karena sebelumnya tema Tyrannosaurus Rex selalu dipakai Ranger merah, menjadikan series ini penuh dengan eksperimental. Device Changer. Alat berubah bagi Sentai ini bernama Tega Sword, sebuah pedang genggam berwarna emas, di mana selain fungsi utamanya untuk berubah, bisa digunakan sebagai senjata pedang pendek, serta bisa memanggil personal weapon bagi para Gozuger. Kemudian bisa menjadi akses untuk berubah menjadi Red Ranger legendaris. Tidak sampai di situ, Tega Sword adalah sosok dewa dengan nama yang sama, yang bisa menjadi robot raksasa Tega Sword. Konsep yang sangat inovatif ini sebelumnya sudah diterapkan pada series Lupin Ranger vs Bad Ranger, di mana Noel memiliki perangkat X-Changer, sebuah pistol yang berperan sebagai senjata serta alat berubah sekaligus perwujudan mecha bernama X-Train. Selain Tega Sword, ada Tega Jun, yakni Changer berupa pistol bagi Garyudo, yang memiliki fungsi sama seperti sebelumnya sebagai senjata serta robot raksasa. Lalu milik Gozu Polar yang bernama Gudeban, sebuah tinju yang mempunyai fungsi kurang lebih sama. Gatai Formation, dan ini juga yang disoroti dari series ini. Hebatnya, Tega Sword memiliki beberapa formasi tergantung siapa yang menjadi pilotnya, seperti wujud normalnya yang bernama Tega Sword Red dikendalikan oleh Goju Wolf, dan jika ditambah personal weapon milik anggota Gozuger bisa menjadi formasi Gatai berbeda, misal Leon Buster Go yang akan menjadi Tega Sword Blue dengan senjata Gatling, lalu menggabungkannya dengan Tyranno Hammer Go menjadikannya Tega Sword Yellow yang sangat kuat. Ditambah Eagle Shooter Go yang bisa terbang serta menambah armor badan bagi Tega Sword Green. Kemudian dengan Unicorn Drill Go mendapatkan senjata tombak serta perisai untuk Tega Sword Black. Lalu Wolf Decaliber Go yang menjadi cakar raksasa untuk formasi Tega Sword Decaclaw. Apakah benar konsep ini pertama kali digunakan? Di tahun sebelumnya ada Bundurio Banderas yang digabungkan dengan Boom Boom Car akan menjadi senjata serta formasi berbeda. Meski demikian, konsep kata yang sudah disebutkan sedikit berbeda dengan yang ada di Gozuger, namun jika sepintas dilihat masih memiliki sedikit kemiripan. Mix Animal Team. Kita analisis dulu siapa saja anggotanya. Dimulai Ranger Merah Serigala, Ranger Biru Singa, Ranger Kuning T-Rex, Ranger Hijau Elang, serta Ranger Hitam Unicorn. Semuanya dicampur aduk antara hewan masa kini, hewan prasejarah, serta hewan mitologi. Begitulah komentar fans mengenai komposisi Sentai ini. Apakah benar ini adalah pertama kalinya? Sebab 15 tahun sebelumnya, yakni Chainsaw Sentai Goseiger, timnya juga terdiri dari hewan mitologi seperti naga dan phoenix, serta hewan masa kini seperti ular, harimau, serta hiu. Namun jika penggabungan tiga kategori yang berbeda seperti hewan masa kini, prasejarah, serta mitologi baru ada di Gozuger saat ini. Anniversary Series. Mungkin ini perkara yang sepele untuk sekarang. Dulunya saat Gozuger diumumkan menjadi anniversary Super Sentai ke-50, para fans merasa janggal sebab di tahun 2021 Super Sentai masih berulang tahun ke-45 dan harusnya ulang tahun ke-50 jatuh pada tahun 2026. Jawabannya karena Toei mengubah konsep perayaannya sesuai dengan tahunnya, yakni Gozuger series ke-49 yang tayang tahun 2025 memperingati 50 tahun semenjak Go Ranger di tahun 1975. Hal serupa pernah terjadi ketika Oranger di tahun 1995 sebagai perayaan 20 tahun meski sebagai series ke-19. Ada lagi misalnya Life Man yang menjadi ulang tahun ke-10 serta Die Ranger ke-15 semenjak Battle Fever J, karena dulunya Go Ranger dan Jakka sempat tidak diakui menjadi bagian Super Sentai. Lalu yang paling populer adalah perayaan yang dihitung dari nomor serinya. Misalnya Go Ranger ke-25, Gokaiger ke-30, Gokaiger ke-35, Zyuohger ke-40, hingga Zenkaiger ke-45.
Universe Warrior, elemen spesial di anniversary kali ini yang membawa nuansa segar. Bahkan uniknya, Universe Warrior bukan aktor Red Ranger yang kembali di series ini, melainkan orang random yang dipilih oleh Tega Sword. Untuk berubah, diperlukan Sentai Ring beserta Silver Tega Sword. Bahkan sama-sama bersaing hingga mengumpulkan Sentai Ring demi mewujudkan impian. Hebatnya lagi, setiap Sentai Ring memiliki ability tertentu. Misalnya Zyuranger Sentai Ring yang bisa membangkitkan Daizujin yang sudah hancur akibat Universe War. Namun tahukah kalian, konsep yang mirip Universe Warrior sudah diterapkan pada Kaizoku Sentai Gokaiger. Sebab ada beberapa tokoh random yang bisa berubah asalkan mereka memiliki Ranger Ki beserta Changernya. Kemudian pada Dawn Brothers, lewat penjelasan Master Kaito, terdapat 5.000 orang yang mendapatkan kekuatan Sentai tersebut sebelum akhirnya lenyap akibat disalahgunakan. Villain dengan referensi Super Sentai. Dan yang terakhir, mungkin jarang disadari, dimana pada series ini ada salah satu Kurojo yang bisa kita sebut saja Ayam Mas, yang memiliki referensi dari Super Sentai terdahulu, misal Star 5 dan Mitsuta 5, yakni Ayam Mas bersaudara, memiliki referensi Sentai bersaudara, yakni Five Man dan Gogo 5. Pada tahun 2022, juga ada kaum Hitotsuki yang konsepnya mirip dengan Nawan di series ini, yakni monster dengan dasar keinginan atau ambisi. Misalnya Tokusoki yang mengambil referensi dari Doge Kruger atau Deka Master dari Deka Ranger. Ataupun di anniversary sebelumnya, musuh utama yang bernama Bokowos dalam wujud akhirnya yang memiliki kekuatan Super Sentai. Misalnya Bokenger Power akan memunculkan senjata Dual Crusher. Dan masih banyak juga konsep musuh seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa cek yang lainnya. Tinggalkan like jika suka, subscribe bagi yang belum. Admin minta maaf apabila ada kesalahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.